Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 7 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Bahayanya Dosa. Firman Tuhan terambil dalam Roma 1 ayat 30 sampai dengan ke-32. Mereka adalah pengumpat, pengfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami sungguh-sungguh hidup terus diajarkan oleh kebenaran firman Allah, untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kepatutan, serta yang sepantasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang dosa, biasanya manusia akan kemudian menghakimi Allah. Mengapa Tuhan membuat kami bisa berdosa? Mengapa Tuhan tidak buat kami supaya kami steril, tidak berbuat dosa? Kalau kita boleh belajar bahwa Tuhan tidak menciptakan kita sebagai makhluk yang otomatis yang tidak punya kehendak. Karena di dalam diri kita ada kehendak, di dalam diri kita ada kemampuan untuk memilih, di dalam diri kita ada sebuah keindahan sewaktu kita bisa merasakan berbagai macam keberadaan Allah yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Selain diciptakan dalam gambar dan rupa Allah dalam kekudusan dan kebenaran, juga ada kehendak di dalam dirinya. Kalau kita berbicara tentang binatang, maka itu hanya insting. Kalau berbicara tentang tumbuhan, maka itu adalah ada sebuah sistem di dalam tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak punya rasa, tumbuh-tumbuhan tidak punya pikiran. Tetapi manusia punya kehendak yang disebut dengan kehendak bebas untuk memilih. Tetapi bukan berarti tatkala Allah memberikan kehendak bebas lalu kita bebas melakukan dosa. Maka ini menjadi sebuah perdebatan. Namun pada dasarnya kalau sifat manusia itu selalu menyalahkan Allah, Allah benar pun tetap akan disalahkan. Matahari terbit dari timur pun tetap akan disalahkan. Mengapa tidak dari selatan? Mengapa tidak dari utara? Mengapa tidak dari barat? Satu hari 24 jam pun tetap akan disalahkan. Apapun akan disalahkan kalau memang orang itu pada dasarnya tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Kita waktu melihat di dalam ayat 30 sampai 32 sangat menakutkan tentang dosa. Mari kita simak bersama-sama. Mereka adalah pengumpat. Pengumpat itu tidak hanya membicarakan orang lain, tapi sudah mengumpat itu menghina sampai luar biasa. Mereka itu pengfitnah, memutarbalikkan kebenaran. Mereka juga adalah pembenci Allah. Kalau kita boleh membenci banyak aspek, minimal kita membenci iblis atau setan. Apakah membenci setan itu dosa? Tapi yang jelas kalimatnya tidak demikian. Tapi iblis itu harus ditolak dalam nama Yesus. Sehingga kata benci, sehingga bukan menjadi sebuah alasan. Kita tidak boleh harus mengasihi siapapun termasuk mengasihi setan. Itu pertanyaan yang dipaksakan. Memakai kata yang dipaksakan. Mereka pembenci Allah. Mereka juga kurang ajar. Mereka congkak. Mereka sombong, mereka pandai dalam berbuat kejahatan, luar biasa. Pandai dalam berbuat kejahatan, kepandaian yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebenaran, untuk mengasihi, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang membangun untuk banyak orang, banyak minimal untuk diri sendiri. Tetapi dipakai untuk berbuat kejahatan. Tidak taat kepada orang tua. Mengapa mentaati orang tua, menghormati orang tua? Menjadi bagian daripada 10 hukum Tuhan. Karena orang tualah yang memberikan kasih cinta pengorbanan, mengandung, melahirkan, berjuang. Memang ada orang tua yang kemudian tidak kurang baik dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Tapi kalau kita boleh mengatakan bahwa kasih yang terbaik kalau itu dipertandingkan, tentu kasih orang tua kepada anaknya. Kasih ibu kepada anaknya, kasih ayah kepada anaknya, sekalipun kasih manusia tidak ada yang sesempurna seperti kasih Allah. Sehingga kalau orang sampai tidak menghormati orang tuanya, maka itu adalah sebuah dosa yang sangat luar biasa di mata Allah, sama dengan dosa-dosa yang lain. Sama juga, mereka tidak berakal. Sesungguhnya terjemahannya bukan tidak berakal, tetapi memakai akal mereka untuk perbuatan kejahatan. Mereka pun tidak setia, mereka tidak penyayang, mereka tidak mengenal belas kasihan. Kata tidak penyayang disambungkan dengan tidak belas kasihan. Kalau sudah tidak penyayang, maka tidak akan ada belas kasihan. Untuk orang yang siogianya dibantu, ditolong dalam kondisi yang sangat sulit, untuk bantuan sekecil apapun, dia tidak mau melakukannya.
Ayat 32, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, artinya mereka tahu siapa mereka, termasuk kita semua. Kita tahu minimal dari hati nurani mana yang benar dan mana yang salah, mana yang buruk dan mana yang baik. Yaitu mereka setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Ini sebuah peringatan. Tatkala kemudian Allah mencetuskan sebuah kalimat patut dihukum mati, waktu engkau memakan buah pengetahuan baik dan jahat, engkau akan mati. Tapi buktinya apakah Adam dan Hawa mati? Mereka terpisah dari Allah, bukan mati secara fisik. Memang kemudian manusia mengalami pendek umur setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Makin kesini makin pendek umur. Kita tahu bagaimana manusia-manusia di awal-awal umurnya 600 tahun minimal sampai hampir 1000 tahun. Itu usia panjang berkat dari Allah. Siapa yang memperpendek umur? Keberdosaan manusia juga. Kalimat berikut, mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi di sini bukan hanya dosa pribadi, tapi dosa kolektif dan dosa yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Satu kelompok dengan yang lain untuk berbuat dosa secara kolektif. Sahabat seperjalanan, inilah bahayanya dosa. Bahayanya dosa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi akan merugikan orang lain. Mari kita lihat, waktu mengumpat siapa yang dirugikan? Orang lain. Waktu mengfitnah siapa yang dirugikan? Orang lain. Waktu kurang ajar siapa yang dirugikan? Orang lain. Waktu congkak siapa yang dirugikan? Orang lain. Yang tersakiti, sombong, berarti merendahkan orang lain. Dan pandai berbuat kejahatan. Tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Tidak mengenal belas kasihan. Sekalipun mereka tahu tentang tuntutan hukum Allah yang bisa berakhir dengan kematian, mereka melakukannya sendiri, bahkan mereka setuju dengan mereka yang melakukannya. Hanya ketiga ayat ini menjelaskan tentang dosa manusia yang sedemikian luar biasa. Mari sahabat seperjalanan, semakin kita mengenal kebenaran firman Allah, siogianya kita tahu selain dosa itu adalah sesuatu yang melanggar firman Allah, tapi dosa itu membahayakan. Baik membahayakan diri sendiri, akan berhadapan dengan Allah yang akan mengadili kita, dan juga berbahaya buat orang lain. Kalau hidup di dalam diri setiap kita masing-masing hanya satu kali, perjalanan hidup hanya ditempuh 70-80 tahun. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau keburukan-keburukan yang kita lakukan, dosa-dosa yang terus-menerus kita lakukan, maka kita dekat dengan kematian. Kalau kebenaran yang kita lakukan, kasih yang kita taburkan, kepedulian yang kita siarkan, kebaikan-kebaikan yang kita ungkapkan, maka hidup itulah yang akan mendekat kepada kita, bukanlah kematian. Kalau kita tidak suka dengan orang mati, dan kematian itu selalu berdampak kepada bau busukan, ada pembusukan di dalamnya. Sehingga setiap orang yang berbuat dosa, sesungguhnya dirinya sedang membawa bau kematian, bau yang tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga merusak orang lain. Ada bakteri, ada kuman, ada kemudian berbagai macam sesuatu yang dalam proses pembusukan itu akan menghabisi kehidupan kita. Dosa itu adalah pembusukan. Baik membusukkan diri sendiri maupun membusukkan orang lain. Kalau kita tahu dengan bahayanya dosa, bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang runutan-runutan dosa dalam Roma 1 ayat 30-32. Seyogianya kita berhenti bila kita semakin baik, semakin benar, semakin kudus, semakin penuh kasih dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.